Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran pemrograman basis data dan basis data masih dengan saya Latifah Dianti dan masih terkait database design using ER model. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan desain basis data menggunakan ER modeling, ada banyak notasinya, sampai kita juga sudah di extended feature-nya ada apa saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait isu-isu ketika kita melakukan desain basis data menggunakan ER model. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan desain menggunakan ER diagram. Yang pertama adalah sering kita menyimpan atau menyisipkan primary key dari entity satu pada entity lainnya. Jadi lebih memilih menempatkan atribut dibandingkan dengan menyimpan dengan menghubungkan dengan relasi ya. Jadi ini salah karena kenapa? Karena departemen name ini di mana dia adalah penyisipan dari primary key departemen di entity student ini menyebabkan adanya redundant atribut. Jadi ini tidak boleh ya, lebih baik untuk menggunakan relasi. Yang kedua adalah ini misalnya kita menyimpan sebuah atribut yang seharusnya bernilai multi value menjadi sesuatu yang sifatnya single value. Misalnya ada seorang student ini dia ada entity student yang berhubungan dengan entity section. Jadi ini terkait tahun pengambilan, kelas pengambilan dan lain-lain. Misalnya dalam sebuah section kuliah itu ada banyak assignment kan. Nah, jika kita membuat seperti ini, ada atribut relasi assignment marks ini, berarti kita hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Satu nilai ya kalau seperti ini bentuknya. Padahal memungkinkan dalam sebuah section itu ada lebih dari satu assignment dan masing-masing assignment itu punya nilainya masing-masing. Sehingga bentuk ini tidak baik. Nah, perbaikan yang bisa dilakukan ada beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah seperti ini. Jadi kita membuat weak entity namanya assignment. Ini adalah weak entity dengan identifying entity-nya atau pair-nya adalah section gitu ya. Jadi section punya weak entity assignment. Nah, assignment inilah yang akan dihubungkan dengan student. Sehingga di sini assignment-nya bisa banyak dan masing-masing assignment itu punya nilainya masing-masing gitu ya. Seperti kalian ada latihan mandirinya berapa kali itu sampai minggu ini gitu ya. Nah, itu masing-masing assignment akan punya nilai masing-masing. Atau pendekatan kedua itu bisa seperti ini. Jadi ada atribut juga di dalam relasinya, tapi bentuknya adalah multi value ya. Jadi assignment marks itu adalah multi value, nilainya bisa lebih dari satu. Dengan dia adalah composite atribut yang terdiri dari assignment dan marks. Nah, ketika kita bicara tentang ER diagram itu kalau di bukunya disebutkan bukan bicara tentang benar atau salah saja, tapi tentang good taste gitu ya. Jadi mungkin saja model 1 dan model kedua sama ya, menghasilkan data yang sama, misalnya informasinya juga bisa diambil sama, tapi ada juga aspek good taste-nya, itu misalnya tentang duplikasi ya, mana sih yang lebih efisien, mana yang lebih meminimalkan bentuk redundansi seperti itu. Nah, bisa juga terkait dengan kebutuhannya gitu, yang memang lebih mengakomodir terhadap proses bisnis yang berjalan. Nah, dengan dua hal ini kan sebenarnya dua-duanya sama ya, bisa menampung nilai masing-masing assignment untuk masing-masing siswa. Nah, mana yang lebih baik gitu? Nah, itu terkait proses bisnisnya itu sendiri. Jika yang bentuk yang ini, yang C ini lebih baik ketika kita misalnya punya informasi lain nih terkait assignment-nya itu sendiri. Misalnya tanggal dilaksanakannya kapan, lalu misalnya tanggal berakhirnya kapan, tanggal pengumpulannya kapan. Nah, itu kan berarti ada informasi khusus terkait assignment-nya. Maka assignment ini lebih cocok untuk dijadikan weak entity daripada hanya sebagai atribut dari relasi seperti ini. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kasus, nah ini ya, juga suka kadang-kadang bingung mana sih yang bagus jadi entity, mana yang baik sebagai atribut. Ini contohnya misalnya kita punya phone number nih.
phone number ini biasanya menjadi sebuah atribut, tapi ada sewaktu-waktu ketika dia lebih baik untuk disimpan sebagai sebuah entity tersendiri nih. Di sini. Ini kapan dilakukan? Ketika mungkin di dalam phone itu sendiri, itu dia menyimpan informasi-informasi tertentu. Misalnya ada location dari masing-masing phone number-nya. Nah, ini location-nya ini mungkin bisa, terkait dengan phone number-nya masing-masing. Sehingga dia layak untuk dijadikan sebuah entity. Tapi kalau misalnya nama gitu, apakah nama ini cocok untuk menjadi sebuah entity? Kayaknya kita sulit ya untuk bilang bahwa nama ini menyimpan informasi lainnya gitu. Apakah kalau dia misalnya middle name, last name, dan apa-apa itu cukup menjadi komposit saja ya, tidak perlu menjadi sebuah entity. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang paling suka menjadi masalah juga ya, kapan kita menjadikan suatu objek menjadi entity atau kapan kita menjadi relationship saja gitu ya. Nah, ini misalnya kalau masih ingat kita punya relasi namanya text, yaitu menghubungkan antara entity section sama student ya. Jadi ini terkait pengambilan mata kuliah. Nah, ini section sama student. Ini teksnya menjadi relasi ya. Nah, kita juga bisa menjadikan dia bentuknya seperti ini. Ubah si teksnya ini menjadi menjadi entity. Misalnya dia bicara tentang relasi pengambilan mata kuliah. Jadi di sini ada pengambilan mata kuliah itu disebutnya registration gitu. Registration ini nanti akan terkait dengan section dan terkait dengan student. Seperti itu, dan harus total ya. Gitu ya di si ininya. Nah, mana yang lebih baik? Dua-duanya sama, menghasilkan data yang sama gitu ya, dua-duanya tentang pengambilan mata kuliah, tapi mana yang lebih baik? Ada plus minusnya. Kalau yang ini dia lebih disukai karena dia lebih compact ya, lebih sederhana gitu. Di sini cuma ada 3 bentuk, di sini ada 5 ya. Seperti itu. Nah, tapi ini bisa digunakan jika kita ingin menyimpan data-data yang memang khusus terkait registrationnya itu sendiri. Misalnya, kapan sih orang ketika ngambil di CX mungkin ya, dia mengambil mata kuliah basis data tuh jam berapa, dengan IP berapa misalnya, di lokasi mana, seperti itu. Jadi ada informasi-informasi khusus yang memang harus disimpan terkait registration itu. Maka dia lebih baik untuk menjadi entity. Seperti itu. Oke, kasus selanjutnya adalah terkait, nah ini juga sering jadi masalah gitu ya, kapan kita cocok menggunakan relationship itu sifatnya binary atau kapan menggunakan non-binary. Seperti sudah diterangkan sebelumnya bahwa memang paling banyak itu relationship itu bentuknya binary, tapi memang ada kasus-kasus khusus ketika memang secara proses bisnis itu dia secara naturalnya non-binary ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah yang si project guide ini, misalnya itu kan kalau masih ingat itu terkait student, lalu ada dia ternary gitu ya, antara student, instruktur, sama project gitu ya. Jadi misalnya di sini ada si Luke gitu, dia projectnya si Luke itu dia bersama profesor siapa nih, Boba Fett gitu, dia mengerjakan project 1 misalnya. Lalu ada student 2 misalnya namanya Han Solo gitu, dia bersama dosennya sama siapa namanya, Boba Fett dengan project 2 misalnya, seperti itu. Ini hubungannya di ternary seperti ini. Nah, kita tidak bisa serta-merta membuat dia menjadi ini ya, jadi di-split menjadi binary. Misalnya kita buat seperti ini antara student dengan instruktur, lalu instruktur dengan project gitu ya. Dia bisa di sini menuliskan bahwa si profesor B ini dia punya project 1, dia punya project 2. Itu bisa digambarkan di relationship sini. Di sini juga bisa dijelaskan bahwa si Luke itu punya dosen adalah si Boba Fett. Lalu di sini Han Solo juga dengan Boba Fett gitu ya. Nah, tapi di sini kan nggak bisa ngasih tahu bahwa
si Boba Fett ini dia project 1 tuh dengan Silo, kalau project 2 sama Han Solo. Nggak bisa kalau dengan bentuknya bendera seperti ini, sehingga cocoknya adalah ternary gitu. Atau misalnya di sini juga ada yang bentuknya non binary tapi malah cocoknya untuk binary. Contohnya misalnya ini ya, ada hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Nah, kan anak itu pasti ada ibu dan ada ayahnya dong gitu ya. Kenapa nggak binary aja? Nah, tapi kenapa nggak ternary aja? Nah, ini lebih cocok menggunakan yang bentuknya binary karena memungkinkan adanya nilai yang boleh nol gitu ya. Jadi mungkin ini kasus-kasus yang dia tidak diketahui ayahnya siapa gitu ya, itu bisa saja terjadi, sehingga dia bentuknya lebih baik binary. Ada anak, dia berhubungan dengan ibu, lalu anak juga berhubungan dengan ayah, seperti itu. Jadi dia bisa punya hubungan dengan ibu, tapi kalau nilai ayahnya dengan 0 masih bisa gitu ya, seperti itu. Nah, untuk melakukan converting antara non-binary menjadi binary itu tidak semerta-merta yang tadi, seperti tadi saya cerita tentang splitting antara dosen, student, dan project ya, tapi ini mekanismenya. Jadi kita misalnya ini nih, asalnya ada binary, ada relationship ternary, si R, ini dari entity-nya A, B, C. Nah, kita buat seperti ini. Nanti diubah ada sebuah entity namanya E misalnya. Nah, dia akan menghubungkan akan membuat relasi-relasi dengan 3 entity pembentuk ternary-nya tersebut gitu ya. Dia berarti akan membuat one to many antara B dan E dalam relasi RB, lalu ada relasi RA yang menghubungkan antara entity A dengan E, dan juga ada relasi RC yang menghubungkan antara entity C dan E. Nah, cuma ada masalahnya juga ketika kita melakukan converting seperti ini ya, karena itu ada constraint-constraint yang tidak bisa langsung tergambarkan, misalnya terkait one to many dan lain-lain, itu tidak bisa digambarkan langsung dalam melakukan converting seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi ini beberapa design decision yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan desain IR. Pertama adalah kapan kita menentukan entity-nya, lalu atribut apa saja yang ada dalam entity tersebut, lalu apakah sebuah real world concept itu cocoknya untuk dijadikan entity atau relationship, itu tadi sudah saya jelaskan juga. Lalu apakah sesuatu itu hubungannya lebih baik bentuknya binary atau ternary gitu ya. Apakah kita entity-nya sifatnya strong atau weak. Lalu apakah perlu untuk melakukan specialization dan generalization. Yang terakhir adalah perlu tidak untuk melakukan aggregation. Nah, ini adalah decision-decision yang harus kita putuskan ketika kita membuat IR design. Oke, lalu ini adalah summary dari simbol-simbol yang digunakan di IR. Ada kotak entity set, ada diamond relationship set, lalu ini ya weak entity yang garisnya 2, ada total participant garisnya 2 seperti ini, kalau parsial cukup 1. Lalu ada atribut seperti ini ya, kalau 1 simple cukup 1. Kalau komposit berarti dia ada menjorok ke dalam seperti ini ya. Lalu ada multi value digunakan kurung kurawal, kalau di divide menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Lalu penentuan primary key garis bawah, diskriminator ini di weak entity ya, menggunakan garis putus-putus ya. Lalu penentuan cardinality mapping, many to many, one to one, many to one ya, atau one to many, ini kita gunakan yang seperti ini, yang one-nya menggunakan panah. Oke, ini bentuk lain, tapi ini kita tidak akan gunakan ya, cardinality limit seperti ini. Lalu ada role indikator, nah ini seperti caption di dalam garisnya penghubungnya gitu ya, kita bisa namakan. Lalu ini ada weak entity set, ada generalization. Ini generalization ada beberapa constraint-nya terkait apakah dia parsial atau total. Kalau parsial garisnya 1 di lehernya, kalau total 2.
lalu terkait bisa juga disjoin atau overlap ya, dan juga dia bisa kalau yang di garis bawahnya itu dia menentukan apakah dia user define atau condition define. Kalau masih belum ingat atau masih lupa-lupa ingat, bisa ditonton lagi ya video-video sebelumnya. Oke, lalu ini ada notasi lain ketika kita menggambarkan IR. Ini di edisi 7 ke bawah ya, jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini menggunakan seperti ini. Nah, ini beda utamanya adalah terkait menggambarkan atribut ya, jadi menggambarkan atributnya menggunakan lonjong-lonjong seperti ini. Ini satu bulatan itu menggambarkan satu atribut. Nah, jadi kalau kompositnya digambarkannya seperti ini nih. Kalau yang garis 2 ini artinya multi value, kalau yang derived itu garis putus-putus. Kalau primary key tetap sama ya, pakai garis bawah. Ini ada bentuk lain juga, ini menggunakan bintang dan angka ya. Kalau bintang itu artinya many, kalau satu itu berarti minimal 1. Minimal dan maksimal 1. Lalu ada crowfit, ini kalau yang seperti ini many gitu ya, kalau yang seperti ini one kalau nggak salah. Nah, tapi saya nggak bakal banyak bicara tentang alternative IR notation karena ini hanya sebagai pengetahuan kalian bahwa di dunia ini ada cara lain untuk menggambarkan IR. Nah, tapi kalian jangan berfokus pada hal-hal lain yang ini dulu di saat ini, karena yang akan kita gunakan di kelas adalah IR yang sudah disampaikan ya. Jadi yang menggunakan kalau one to many ya seperti ini. Misalnya ya, seperti itu. Ada yang tanda panah dan tidak ada tanda panah. Kenapa saya tidak akan jelaskan banyak? Karena nanti takut kalian belibet gitu ya, banyak pikiran, terus nanti ketika ujian kalian menggunakan notasi yang tidak kita komitmen untuk gunakan bersama ya. Jadi komitmen kita digunakan di kelas ini adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ini hanya informasi tambahan. Nah, selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language. Jadi dia banyak digunakan untuk pembuatan software gitu ya. Dan UML class diagram ini juga bisa digambarkan untuk menggambarkan database design gitu. Nah, tapi saya tidak akan jelaskan di sini banyak hal terkait UML karena pada kuliah kita ini kita hanya akan berfokus pada IR diagram yang notasinya sudah kita sepakati bersama di awal ya. Jadi UML ini silahkan dibaca kalau memang mau menjadi pengetahuan tambahan kalian, tapi tidak akan kami ujikan gitu ya terkait UML ini. Oke, sekian kalau begitu pertemuan kita di video kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kelas Synchronize. Sampai jumpa.